Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau ngomongin tentang konten yang agak sensitif, yang lagi panas-panasnya sekarang, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Ini masih panas banget berita-beritanya, ada di sosial media, ada yang di TV, bahkan ada yang di YouTube juga. Ini semuanya pada memberitakan itu, dan ini jujur sebenarnya awalnya saya nggak begitu ngikutin, cuman begitu saya tahu kalau ada poin-poin di dalam undang-undang tersebut yang udah disahkan, kalau nggak salah per tanggal 5 Oktober udah disahkan, yang mana berarti udah menjadi undang-undang. Dan saya sebagai lulusan sarjana hukum tergetar hati juga ada yang sesuatu yang miris di dalam undang-undang tersebut. Tapi sebenarnya masyarakat harusnya nggak terlalu harus over juga sih, nggak perlu demo, boleh untuk menyuarakan pendapat. Cuman kalau untuk anarkis ke jalan saya rasa nggak perlu ya, soalnya kan kalau ada proses hukumnya sebenarnya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia punya hak, kalau ada satu pasal pun dalam semua undang-undang yang berlaku di negara Indonesia ini, kalau ada yang nggak setuju, kita sebagai masyarakat individu tuh punya hak untuk mengajukan gugatan atau disebutnya judicial review ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak perlu ada yang anarkis sampai demo di jalan-jalan ya, karena kita udah difasilitasi untuk bersuara sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini saya sebenarnya nggak mau ngulik terlalu dalam tentang apa itu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau UU Cilaka ya singkatnya. UU Cilaka. Ini saya mau ngerangkum tentang komentar-komentar aja. Takutnya kalau saya mengemukakan kayak poin-poin yang udah ada sosial media, berita, takutnya saya nyebarin hoax, ternyata itu nggak bener. Jadi ini saya hanya kulitnya aja. Oke, sebenarnya apa itu RUU Cipta Kerja? Jadi RUU Cipta Kerja itu salah satu bagian dari Omnibus Law yang dirancang oleh pemerintahan Bapak Jokowi untuk meningkatkan ketertarikan investasi di Indonesia atau menggerakkan ekonomi negara. Nah, jadi sebelum Februari 2020, RUU ini dikenal sebagai RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka. Penggantian nama tersebut dikarenakan ada frase Cipta Lapangan Kerja, dikritik terkesan otoriter dan menyalahkan konstitusi. Omnibus Law sendiri merupakan bagian dari Prolegnas Desember 2019. Namun menjadi kontroversi meskipun RUU Cipta Kerja ditunjukkan untuk memberi kemudahan pada pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. RUU ini juga menggerusak para buruh dan pekerja. Nah, jadi ini bahkan udah digodok dari bulan Desember 2019 ya. Bahkan katanya ini ada fraksi dari Demokrat yang sampai walkout ya. Ini sumbernya dari Harian Kompas, saya ngambilnya di Instagram Harian Kompas. Video dari fraksi Demokrat yang walkout. Nah, ini. Ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Mengapa kok RUU Cipta Kerja itu dipermasalahkan? Nah, yang pertama adalah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-5, itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. RUU Cipta Kerja berdampak dan bertentangan dengan setidaknya 74 undang-undang. Wow, banyak juga. Contoh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai ketenaga kerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 bahwa mekanisme perekonomian berbasis pada prinsip kekeluargaan. RUU Cipta Kerja memberi ruang kepada kapitalisme liar. Waduh, suatu prinsip yang bertentangan dengan asas kekeluargaan. Lalu RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan negara demokrasi karena minimnya keterlibatan dari masyarakat dalam proses pembuatan. Dan memang sih kalau saya ngelihat ini kok kesannya kayak buru-buru amat gitu loh, kan ini dalam masa pandemi juga gitu. Orang-orang kan banyak yang PHK, nyari kerja juga susah, perut kelaparan, dan diharuskan di rumah. Nah tiba-tiba ini Bapak Ibu legislatif di Senayan sana dengan tiba-tiba sangat rajinnya menggelar rapat paripurna dan langsung mensahkan. Itu luar biasa. Lalu ini ada poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyengsarakan dan membunuh rakyat. Yang pertama, uang pesangon dihilangkan. Oh ya. 2. UMP, UMK, UMSP dihapus. Yang ketiga, upah buruh dihitung per jam. Ini sebenarnya ngikuti perhitungan upah di luar negeri ya, tapi kebanyakan negara maju. Kalau negara Indonesia disuruh ngikut sistem kayak upah dihitung per jam tuh saya rasa belum siap ya. Lalu yang keempat, semua hak cuti cuti sakit, cuti kawinan, tanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi. Nah poin keempat ini yang saya rasa yang paling miris sih, soalnya kan ini pekerja khususnya wanita ya. Wanita kan ada mohon maaf kalau salah ya, ada cuti haid, ada cuti melahirkan ya. Kalau nggak salah kalau cuti melahirkan tuh 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu wanita juga berhak untuk mendapatkan upah bulanan. Nah, poin 4 ini saya rasa kok kayaknya dihapuskan ya. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, enggak sefrontal itu, mudah-mudahan jangan lah. Nomor 5, outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Nomor 6, tidak akan ada status karyawan tetap. Bakal ganti pindah-pindah perusahaan terus dong nanti. Nomor 7, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Wah, ini berat sebelah nih. Nomor 8, jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Maksudnya apa nih? Berarti nggak ada semacam BPJS Ketenagakerjaan atau gimana? Nomor 9, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Oh, karena menilik dari nomor 3 tadi ya. Upah buruh dihitung per jam. Nomor 10, tenaga kasar kali ya. Tenaga kasar asing bebas masuk. Ini bahaya nih. Soalnya gimana ya? Rakyat Indonesia itu lagi banyak yang nggak dapat pekerjaan, Bapak Ibu. Dan lagi ini wabah corona, benar-benar semua lagi prihatin. Lapangan pekerjaan semua pada, bahkan ada yang banyak yang tutup, gulung tikar. Nah ini kok nggak tahu deh. Nomor 11, buruh dilarang protes. Ancamannya PHK. 12, libur hari raya hanya pada tanggal merah. Tidak ada penambahan cuti. Kalau kalender kan biasanya ada cuti bersama ya. 13, istirahat di hari Jumat cukup 1 jam, termasuk sholat Jumat. Ya ampun. Nah, selanjutnya ini ada dampak positif dan negatif dari RUU Cipta Kerja. Kita positifnya dulu ya. Mendorong kemajuan dalam ekonomi negara, menambah lapangan kerja, karena pengusaha diberikan kemudahan untuk berinvestasi. Nah, ini saya lihat pengusaha dari luar negeri ini saya yakin supaya investasi dari luar negeri gampang masuk, makanya diciptakanlah ini RUU Cipta Kerja. Ini saya yakin banget. Dampak positif lainnya yaitu menurut Menteri Kemenko Maritim Bapak Luhut Panjaitan, RUU Cipta Kerja bisa menjadi senjata bagi Indonesia untuk menjadi negara yang sangat kompetitif dalam dunia ekonomi. Karena poin tadi, Indonesia mudah untuk dimasuki investor. Makanya Indonesia mungkin pengennya dilihat oleh mata dunia. Wah, berarti negara Indonesia peluang untuk investasinya luas. Nah, mungkin dari segi positifnya itu. Sekarang lanjut ke dampak negatif, yaitu di ketenaga kerjaan, menghilangkan upah minimum, jam kerja yang eksploitatif. Karena tadi hitungannya per jam ya. Nah, ini ada pertanyaan juga sih dari saya. Misalkan ini upah per jam. Rata-rata dalam sehari kan
orang tuh kerjanya 8 jam ya. Nah kalau ini hitungannya per jam, ada orang yang usianya masih muda, fisiknya masih kuat, dan dia pingin dalam sehari itu pingin banget kerja 12 jam. Dia dikasih hak nggak untuk kerja selama itu? Kan ini hitungannya per jam, dan karyawan itu udah bersedia gitu loh, saya mampu kerja 12 jam. Nah itu dikasih nggak sama perusahaan? Nah itu pertanyaan juga sih. Terhadap lingkungan, menghilangkan syarat izin lingkungan, AMDAL ya, sebagai ketentuan pembuka usaha. Ini kacau sih. Tenaga kerja wanita, nah ini parah nih. Cuti haid, melahirkan, dan keguguran tidak lagi dianggap. Oleh karena itu tidak diberikan kompensasi. Parah sih. Aduh. Nah ini selanjutnya saya lah ngumpulin beragam komentar-komentar netizen di sosial media, Instagram sih. Dari yang saya kumpulin dari Instagramnya Narasi atau Mata Najwa Shihab, Lambe Tura, dan satu lagi ya Harian Kompas tadi sih. Nah ini komentar-komentarnya ini nih. Ini sengaja nggak saya blur ya, soalnya takutnya kalau ini saya tampilkan, takutnya itu ada yang beranggapan ini dari saya, padahal enggak. Ini pure, ini transparan. Komen anjay, kalau udah begini saya cuman berharap gedung DPR runtuh dan menewaskan mereka-mereka yang zolim. Tolong diaminkan. Waduh, likes-nya 24.000. Waduh. Ajeng Zarani, capek-capek aku belajar PKN, ngapalin fungsi DPR taunya nggak ada fungsi. Nah ini komentar kayak gini nih banyak banget saya temuin di sosial media Instagram ya. Levelcheck.co9, namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi entah rakyat belahan bumi mana yang mereka wakili. Fendis, ya udah nggak usah demo, santet aja yuk rame-rame. Nggak ada jejak. Santet aja satu anggota DPR 10 orang yang santet. Waduh. Lalu Reka Sunita, jangan malu punya ortu yang kerjanya buruh. Malu ketika punya ortu yang duduk di kursi DPR, kerjanya tidur, sekalinya bangun nggak jelas. Ya ampun. Intan Talia, dengan dalih memperluas lapangan kerja tapi merampas agraria. Oh ya, nggak ada AMDAL tadi ya. Investor bersukaria tapi rakyat sengsara. Waduh. Ini hashtagnya lagi rame nih, Mosi tidak percaya. Dan hashtag gagalkan Omnibus Law. Selanjutnya Afriza Dinohak, catat partai yang setuju, jangan dipilih lagi. Oke, tralala. Kalau ada temen yang enaknya DPR jangan ditemenin. Terus Abils, capek-capek belah, ini yang tadi ya, fungsinya nyusahin rakyat. Iqbal, astagfirullah, berdosa banget. Junyo, semoga azab segera mendatangi mereka. Nazrizal, DPR adalah Dewan Penindas Rakyat. Wah, Dinoxter, udah paling bener kerjanya tidur, bangun-bangun. Nyusahin. Wah. Piknik, cara pindah kewarganegaraan syaratnya apa ya? Ini juga banyak nih, salah satu komentar yang paling banyak keluar nih, mau pindah kewarganegaraan. Terus Haikalski, memanfaatkan pandemi. Nah ini saya setuju sih kalian ini. Aduh, parah sih, pas lagi pandemi. Buna Abianka, DPR the real imposter. Waduh. Juli Hartawan, percuma gue jadi guru PKN ngajarin fungsi DPR tapi murid gue menjawab fungsi DPR ternyata nggak ada fungsinya. Wah, ini ada guru PPKN nih. Putri Novitas turut berduka cita atas matinya hati nurani. Ica Nishash, bakalan ada demo di tengah pandemi nih. Jelas, dan ini videonya.
menentang Omnibus Law. Ayo perjuangkan hak-hak kalian. Kami mendukungmu. Maju terus. Selamat pagi warga-warganya. Udah ini difotoin. Jangan gua dipoto ya. Oh, lele. Dan teman-teman keluarga yang sakit, yang mau berobat sakit, satu-satu acara. Ayo semangat. Ayo bro, kita semangat, tetap semangat. Ayo. Kita ambil olahraga. Ya. Videonya udah kan? Lanjut ya. Buat saudara-saudara, lain kali pas ada pemilihan anggota DPR nggak usah nyoblos. Nggak ada gunanya juga mereka di gedung DPR ngabis-ngabisin uang negara aja. Anmar 1, 2, 3, 4 lalapan daun singkong. Cara pindah ke negara kan lagi. Tolong yang punya channel santet siapa? Parah sih. Nah, ini ada lagi Rian Fitran. Pedih baca isi UU-nya. Mereka membuka investasi besar-besaran tapi tidak peduli akan kesejahteraan tenaga kerja di dalamnya. Hidup bukan hanya tentang kerja, tapi juga rasa nyaman dan aman dalam bekerja. Wah. Dari XLD. Tebak-tebakan, ini juga banyak nih. Kalau 575 orang anggota DPR naik pesawat, kemudian pesawatnya jatuh, berapa banyak yang selamat? Jawabannya 268 juta sekian-sekian jiwa penduduk Indonesia yang selamat. Nah itu tadi guys, sekelumit komen-komentar dari netizen, dari keluh kesah mereka bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Undang-Undang Cilaka ini benar-benar dampaknya menyengsarakan rakyat. Jadi dari yang pertama nggak ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan itu apa ya? Rakyat tuh kayak nggak diajak gitu loh untuk membuat undang-undang ini. Walaupun sebenarnya nantinya kalau rakyat nggak terima ada beberapa pasal atau undang-undang itu sendiri yang nggak cocok di masyarakat, rakyat juga punya hak untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tenang aja, nggak perlu demo yang anarkis, nggak perlu mudah-mudahan nggak perlu terjadi yang namanya demonstrasi besar-besaran tahun 98, jangan deh.
jangan. Soalnya ditakutkan nanti dunia ngelihat dan justru menjadi bumerang gitu loh. Takutnya kalau dunia ngelihat, wah, negara Indonesia lagi kacau nih, cabut investasinya. Nah itu takutnya nanti malah krisis beneran, takutnya nanti ya janganlah. Pokoknya teman-teman yang lain kalau yang demo silakan, tapi jangan demo anarkis. Dan ajuin aja judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan semuanya ada titik terang lah, fair antara legislator dengan rakyat. Kan legislator itu DPR wakil rakyat ya, harusnya ya suara rakyat lebih tinggi.